Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Baiklah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Boleh, Musli? Baik Pak, untuk mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, pada hari ini apakah ada yang tidak hadir atau berarti hadir semua ya, berarti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Materi minggu kemarin itu adalah sinonim dan antonim. Sebelum memulainya, Ibu mau mengetahui anak-anak masih ingat nggak apa itu arti sinonim atau antonim? Ada yang tahu sinonim itu apa? Kalau antonim? Bagus, berarti anak-anak masih tahu ya materinya. Pembelajaran hari ini, Ibu bakal menjelaskan yaitu cerita fabel. Sebelum memulai, Ibu bakal tanya nih, apa yang kalian tahu tentang cerita fabel? Ada yang tahu nggak? Baik, Siti, apa jawabannya? Cerita yang tokoh utamanya adalah hewan. Bagus, kasih tepuk tangan dong Kang Siti. Yang kedua yaitu, apakah kalian pernah membaca atau mendengar cerita fabel? Pernah ya? Yang ketiga, cerita fabel apa yang pernah kalian baca dan dengar? Kancil dan buaya. Terus, ada lagi nggak? Ada banyak ya. Baiklah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua yaitu cerita fabel. Pengertian cerita fabel. Kalau cerita itu artinya teks narasi. Fabel itu fabulat. Jadi cerita fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Jenis cerita ini bukan kisah tentang kehidupan nyata atau rekayasa. Di cerita fabel juga memiliki pesan yang sangat banyak dan nilai-nilai dan mempunyai nilai moral. Ciri-ciri cerita fabel. Ciri-ciri cerita fabel ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu bersifat flat, khayalan atau tidak nyata, cerita yang tidak terjadi di kehidupan nyata, atau cerita yang hanya di karang. Yang kedua yaitu penceritaannya pendek, nggak panjang ya anak-anak. Hewan sebagai tokoh utama, jadi nggak ada manusia dalam cerita tersebut. Manusia atau dalam cerita itu hewan bisa menjadi manusia karena kan bisa berbicara, melakukan segala macam. Pilihan bahasa yaitu kata-kata yang sangat mudah. Penggambarannya itu adalah moral atau kritik kehidupan. Penceritaan karakter kuat yaitu ada lemah, kuat, baik atau buruk. Penggunaan ceritanya biasanya ada di alam, hutan, sungai, dan gunung. Rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal hingga akhir. Baik, selanjutnya ada unsur intrinsik. Yang pertama yaitu ada tema. Tema itu adalah gagasan utama atau ide cerita dalam sebuah cerita. Yang kedua itu ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita yang dihadirkan dalam bentuk hewan sebagai personil manusia. Jadi dalam cerita itu hewan
bisa menjadi manusia, kan bisa berbicara. Karena kan itu kan cerita hayalan, cerita fiksi kayak gitu. Terus ada alur atau flat yang artinya alur itu jalan cerita yang berurutan dan biasanya tiap kejadian dihubungkan karena peristiwa sebab akibat. Terus ada latar atau setting yang merupakan waktu dan tempat dari kejadian serta penggambaran suasana dalam cerita. Untuk latar sendiri biasanya terdiri jadi 3, yaitu anak-anak. Yang pertama ada latar waktu, tempat, dan suasana. Terus ada sudut pandang. Kalau sudut pandang itu teknik yang digunakan penulis dalam menggunakan cerita. Ceritanya mengandung amanat atau moral yang bisa juga sudah tertulis dalam cerita. Terus yang terakhir itu ada di amanat. Kalau amanat itu artinya pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ini bisa terungkap lewat tulisan langsung di cerita atau tersirat. Baik, di sini ibu bakal kasih contoh ke anak-anak. Salah satu contoh cerita fabel ya. Judulnya itu Kancil dan Buaya. Sebelumnya mari disimak ya anak-anak ceritanya.
Baik. Tadi video yang udah Ibu putar itu temanya kancil dan buaya ya. Itu salah satu contoh cerita fabel anak-anak. Sekarang apakah anak-anak udah mengerti setelah dikasih contoh video cerita fabel? Sudah, baiklah. Di sini Ibu bakal kasih dua kelompok ya anak-anak. Yang pertama ini ada kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, Ibu udah nyediain kertas ini ya anak-anak, yang dimana di sini ada pertanyaan. Terus kalau udah dapat pertanyaan, maka anak-anak jawab ya per kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Ibu dari kelompok 2 dulu, kelompok 1 dulu ya. Terus ini kelompok 2. Ini. Silakan dibuka anak-anak. Baiklah, kalian kan udah ngeliat ya videonya, maka di situ ada pertanyaan. Boleh, di situ kan ada 4 soal. Yang soal pertama boleh dijawab. Soal pertama itu siapa ya dapatnya? Boleh Pia? Bagaimana sifat yang dimiliki orang tokoh kancil dalam cerita tersebut? Kancil memiliki sifat yang ceria, terus pandai mencari jalan keluar saat menghadapi kesulitan. Bagus, betul. Itu jawaban. Terus yang ke nomor 2 ada nggak? Dapat nomor 2. Terus jawab Siti Anissa boleh? Pertanyaannya, apa pesan moral dari cerita kancil dan buaya? Ya, pesan moralnya apa ya? Jawabannya, kancil menggunakan kecerdasan untuk kebaikan. Gunakan kecerdasan untuk kebaikan. Jangan mudah percaya pada orang asing. Harus berpikir mencari jalan keluar saat menghadapi masalah. Bagus. Nomor 3 ada yang nomor 3? Kelompok sini. Nomor 3 apa ya nak? Pertanyaannya, sebutkan 3 sifat tokoh kancil. Ya. Sifat tokoh kancil adalah ada cerdik, pintar, dan berani. Bagus, terima kasih ya Mardia, kelompok 1. Terus di nomor 4, kayaknya kelompok 2 ini yang dapat. Ya, apa Raju? Boleh dijawab? Bagaimana cara kancil mengakali para buaya akhirnya bisa menyeberang? Jawabannya, kancil menipu buaya dengan mengatakan bahwa ia membawa undangan, pesta, dan perintah dari raja hutan untuk menghitung jumlah buaya di hutan. Baik, terima kasih anak-anak. Kayaknya kalian udah ngerti nih apa cerita fabel. Maka Ibu bakal kasih soal ya untuk anak-anak semua, 1 orang 1. Dikerjain ya, kan udah tahu cerita fabel itu apa. Kayaknya udah selesai ya. Baik, dikumpul ya anak-anak. Kayaknya ini ada beberapa ada yang benar dan ada yang nggak benar, maka kayaknya Ibu bakal kasih remedia ke anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Terus kalau yang anaknya yang di atas KKM nilainya kayak nilai-nilai soal-soal hot kayak gitu ya anak-anak. Soal yang lebih di atasnya. Baiklah. Tugas ini dikerjakan di rumah ya. Sekian, kayaknya sudah selesai apa materi yang Ibu ajarkan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.